Nina, seorang remaja putri berusia 17 tahun, mengeluhkan keputihan yang dialaminya selama 3 bulan terakhir. Keputihan tersebut muncul terutama sebelum menstruasi dan saat mengalami stres. Cairan yang keluar berwarna bening dan encer, tidak berbau, dan tidak menimbulkan rasa gatal. Namun, Nina merasa sangat khawatir dengan kondisinya karena keputihan tersebut berlangsung secara terus-menerus. Dari pemeriksaan, keputihan yang dialami termasuk keputihan normal, meskipun frekuensinya meningkat saat stres. Dalam kasus yang lebih serius, keputihan abnormal seringkali berwarna kuning kehijauan, berbau tidak sedap, dan disertai rasa gatal serta nyeri, yang biasanya disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri Gardnerella vaginalis, atau parasit Trichomonas. Jika tidak ditangani, keputihan abnormal dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi saluran produksi yang lebih dalam, gangguan kesuburan, dan bahkan risiko kanker serviks. Oleh karena itu, penanganan yang tepat melalui asuhan kebidanan dan pengobatan medis sangat memerlukan untuk mencegah dampak jangka panjang yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami sudah bersama narasumber dengan Kak Ambar. Kak Ambar adalah salah satu perawat dari rumah sakit swasta. Oh iya Kak, jadi di sini kami ingin menanyakan perihal penyakit yang sering terjadi kepada remaja, terutama perempuan, yaitu salah satu penyakitnya itu tentang keputihan abnormal. Dan di sini kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Kak Ambar. Jadi yang pertama akan dibaca oleh teman saya, Zahra. Iya, jadi kan yang seperti kita tahu kan ini lumayan banyak terjadi di remaja-remaja, khususnya wanita ya Kak. Jadi sebenarnya apa sih Kak keputihan itu? Terus keputihan abnormal itu apa? Ya, jadi sebenarnya keputihan itu memang lumrah terjadi di kita semua ya. Tapi memang ada beberapa keputihan itu yang abnormal. Kalau misalnya yang normal itu memang dia itu biasanya keluar dari vagina, dia itu sebagai perlindungan juga untuk vagina tersebut gitu kan ya, sebagai pembersihan alami juga untuk perempuan juga. Nah, cuman di sini yang terjadi abnormal itu biasanya dia itu keputihan yang beda dari biasanya. Kalau normal itu biasanya cairannya putih, tidak berbau, dan memang jumlahnya tidak terlalu banyak gitu kan. Nah, kalau misalnya yang abnormal sendiri itu biasanya dari warna aja udah biasanya di luar dari putih, misalnya kayak kekuningan atau ke abu-abuan, bahkan kekuningan kehijauan, itu bisa aja sih infeksi gitu kan ya. Bahkan bau, jadinya gatal, kemudian nyeri atau panas pada daerah organ vagina kita gitu. Oke Kak, langsung aja ke pertanyaan kedua ya. Jadi pertanyaan kedua itu, bagaimana ciri-ciri keputihan yang normal dan bagaimana ciri-ciri yang keputihan yang abnormal? Kalau yang normal itu biasanya bening atau memang warnanya putih seperti susu, baunya itu tidak menyengat atau memang tidak bau sama sekali gitu, dan tidak menyebabkan gatal atau perih gitu kan ya. Kemudian munculnya itu biasanya saat haid atau misalnya setelah haid atau terjadinya ovulasi gitu. Kalau misalnya yang abnormal, nah itu tadi biasanya dia kekuningan, kehijauan, atau bahkan coklat gitu kan ya. Ada bau busuk, bau tajam, bau menyengat atau amis, dan biasanya tuh gatal, perih pada bagian vaginanya itu gitu, dan biasanya berlangsung secara lama kalau misalnya tidak diatasi seperti itu. Oke Kak. Terima kasih, langsung ke pertanyaan ketiga ya Kak. Jadi kan tadi emang penyebab keputihan abnormal itu kan ciri-cirinya kayak berbau, terus warnanya juga nggak seperti keputihan yang seharusnya gitu ya Kak. Jadi sebenarnya penyebab keputihan abnormal itu apa ya Kak? Ya, jadi kalau untuk penyebabnya itu biasanya karena infeksi jamur. Kalau di kita disebutnya candidiasis ya gitu. Jadi memang dia itu sering menyebabkan gatal atau cairan menggumpal seperti susu basi. Kemudian ada infeksi bakteri juga. Itu biasanya menyebabkan bau amis atau warnanya menjadi keabu-abuan gitu. Atau misalnya karena dari infeksi menular seksual. Tapi kan misal kalau untuk kalian mungkin enggak ya, itu untuk orang-orang yang sudah melakukan hubungan intim seperti itu. Terus penyebabnya juga dari
kurangnya menjaga kebersihan vaginanya, kemudian atau pemakaian sabun atau cairan yang menggunakan pH yang tidak sesuai dengan pH vagina kita gitu, atau misal stres berlebihan atau kelelahan seperti itu. Oh, oke. Jadi banyak juga ya Kak penyebabnya dari bisa dari sabun terus juga seksual, bisa. sabun. Iya, makanya kan banyak yang menjual produk-produk untuk pembersihan vagina sebenarnya sih dengan air bersih aja sih udah cukup gitu. Atau misal kalian nih stres, kelelahan, itu juga bisa memicu sih sama pemakaian celana dalam yang ketat, atau misalnya gantinya itu jarang gitu. Kalau bisa sih minimal sehari 2 kali gitu kalau misalnya untuk penggantian celana dalam gitu ya. Jadi nambah pengetahuan ya. Iya. Lanjut pertanyaan keempat ya kak. Apa dampak keputihan abnormal pada jangka pendek dan jangka panjang apabila tidak ditangani segera? Ya, jadi untuk jangka pendek pada wanita dengan keputihan abnormal itu, kalau nggak ditangani itu biasanya rasa nggak nyaman, kemudian ada gatal, terus nyeri juga. Karena nyeri itu jadi mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Kalau untuk jangka panjang biasanya ada infeksi. Nah, infeksi itu dia menyebar ke rahim, saluran tuba, saluran ovarium, dan bisa menyebabkan infertilitas atau sulit mempunyai anak, dan kemudian resiko tinggi terkena penyakit radang pinggul juga, dan meningkatkan resiko tertular atau menularkan infeksi menular seksual kalau sudah berhubungan intim. Tapi kalau kalian kan jangan sampai ya gitu. Terus ada lagi? Nah, nomor 5 Kak, bagaimana cara mencegah keputihan abnormal? Nah, untuk mencegahnya biasanya kita itu mencuci organ intim kalau bisa dari depan ke belakang. Jadi kenapa? Jadi biar tidak bakteri yang ada di area anus atau area dubur itu mengenai ke vagina kita gitu. Jadi kalau untuk mencuci area organ intim itu dari depan ke belakang menggunakan air bersih. Nah, hindari penggunaan sabun atau pewangi gitu kan ya untuk pembersih vagina itu, karena kan tidak sesuai dengan pH vagina kita. Terus kemudian ganti pakaian dalam setiap hari, kalau bisa dengan katun, minimal sehari 2 kali untuk penggantian celana dalam. Kemudian untuk pemakaian celana dalamnya juga jangan terlalu ketat, karena kan memang takutnya menjadi lembab dan menjadikan jamur gitu. Terus habis itu jaga kebersihan saat menstruasi seperti itu. Oke. Lanjut ya kak, nomor 6. Apakah ada pengobatan secara alami maupun secara medis untuk kasus keputihan abnormal? Ya, kalau untuk pengobatan secara alami kita biasanya pakai pakai sirih, bukan sabun ya, pakai sirih. Dia biasanya direbus, kemudian airnya itu dibersihkan pada area vagina. Cuman jangan sampai terlalu dalam. Itu untuk yang herbalnya lah ya gitu. Kalau untuk yang medis biasa kita pakai obat jamur, obat oles kalau memang terindikasi jamur, atau memang dengan antibiotik. Tapi untuk obatan tersebut kita harus konsultasi ke dokter juga untuk penggunaannya. Jadi jangan sembarang kita mendiagnosis sendiri gitu kalau misal memang ada keluhan-keluhan keputihan abnormal gitu. Terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Baik Kak, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Kapan sebaiknya seseorang dengan keputihan abnormal harus segera konsultasi dengan dokter? Kalau misalnya kapan sih kita harus konsultasi ke dokter dengan keputihan abnormal itu? Jadi biasanya keputihan itu yang abnormal berlangsung lebih dari 1 minggu, udah gatal banget, nyeri banget, atau panas daerah vagina, kemudian ada bau menyengat, dan keputihannya berubah menjadi warna mencolok seperti kehijauan, kuning, atau keabu-abuan, bahkan coklat, dan bahkan disertai nyeri saat buang air kecil atau saat berhubungan intim bagi orang-orang yang sudah dewasa gitu. Baik Kak, sekarang pertanyaan nomor 8. Bagaimana pentingnya edukasi tentang kesehatan reproduksi dalam mencegah keputihan abnormal? Ya, jadi untuk edukasi tentang keputihan abnormal ini penting banget untuk usia remaja seperti kalian ya, yang memang banyak aktivitas gitu. Terus jadi remaja itu atau remaja putri yang memang di umur kalian itu harusnya bisa paham dengan tubuhnya sendiri, yang terjadi dengan tubuhnya, ada yang normal atau tidak. Jangan lupa untuk konsultasi sejak dini kalau misalnya ada keluhan-keluhan tersebut. Jangan ada rasa malu untuk berkonsultasi, karena itu bukan aib atau kekurangan kita gitu kan ya, tapi justru dengan kalian speak up ke tenaga medis tentang keluhan-keluhan kalian, jadi untuk kedepannya kalian bisa mencegah penyakit-penyakit yang seperti infeksi menular seksual ke depannya gitu.
harus lebih aware lah seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kalau pengaruh kontrasepsi hormonal terhadap keputihan itu ada nggak sih Kak kira-kira? Jadi untuk kontrasepsi hormonal kan biasa kita pakai pil KB, suntik, atau misalnya implan kayak IUD. Sebenarnya sih dapat meningkatkan keputihan yang normal ya, bukan abnormal. Tapi tidak menyebabkan keputihan abnormal kalau digunakan secara benar dan selalu konsultasi ke dokter gitu kan ya. Jika muncul keputihan yang gatal atau berbau setelah pemakaian KB itu perlu konsultasi lagi ke dokter untuk tindakan yang lebih lanjut seperti itu. Oh, jadi lebih aman Iya, lebih aman konsultasi konsul dulu ya. dokter ya Kak. Kak, sekarang kita ke pertanyaan terakhir ya Kak. Jadi ada nggak sih Kak faktor risiko yang paling sering menyebabkan keputihan abnormal? Ya. Pokoknya yang paling sering menyebabkan keputihan abnormal itu rata-rata di umur kalian itu tuh kurang terjaganya kebersihan vagina seperti dalam pembersihannya gitu. Jadi jangan bersihin dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah supaya biar bakteri yang ada di daerah anus nggak naik ke atas gitu. Itu sih cara pembersihannya. Kemudian untuk jangan lupa penggunaan celananya juga jangan yang terlalu ketat karena membuat lembab, sehingga kalau misalnya terjadinya lembab itu malah membuat jamur di daerah vagina, jadi mengakibatkan si keputihannya jadi abnormal gitu. Kemudian stres atau kurang tidur nih, kalian kan yang sering banyak tugas ya, itu jangan lupa diselipkan untuk istirahat juga, sama penggunaan celana dalam yang bergantinya minimal tuh sehari 2 kali gitu. Terus kemudian sering memakai produk-produk yang untuk pembersihan vagina dengan pH yang memang tidak sesuai dengan vagina kita, jadi terlalu asam sehingga menyebabkan si keputihan itu yang abnormal terjadi gitu. Oh, pH keseimbangan vaginanya. Keasaman vaginanya gitu. Ya, sebenarnya kan di vagina itu ada bakteri-bakteri baik gitu yang harusnya melindungi vagina kita, tapi karena kita bersihkan, nah itu bisa hilang gitu. Gitu sih. Baru tahu ya, Iya, baru tahu ternyata ada bakteri baik. Iya di vagina. Oke Kak. Ada lagi? Udah Kak. Sudah. Terima kasih ya Kak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Kak. Semoga bermanfaat ya. Amin. Dan terima kasih Terima Kak. kasih, Kak. Sama-sama. Baik, wawancara yang telah kami lakukan bersama Kak Ambar telah selesai. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua mengenai keputihan abnormal ini dalam menjaga kebersihan area wanita. Terima kasih ya Kak Ambar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.